Kali ini aku mau nunjukin kepada kalian bagaimana caranya untuk menemukan salah satu cara ya untuk menemukan kompos paling mudah tanpa harus bekerja keras untuk membuat gitu. Jadi kalian tinggal datang, cari aja, kemudian bakal ketemu dan ya bakal panen. Ya, di sini kalian salah satu caranya adalah kalian tinggal mencari ya ini dia. Tanaman yang sudah tumbang seperti ini. Ya, ini kemungkinan besar banyak di hutan-hutan kalau memang kalian mau menjelajah ya. Atau bukan di sekitar perumahan kalian ada gitu tanaman yang tumbang, itu kalian biarkan aja dan lama-kelamaan dia bakal menjadi seperti ini. Nah, ini adalah apa sih disebutnya aku lupa. Tanah humus. Nah, itu dia. Ini adalah tanah humus yang bisa diartikan juga sebagai kompos gitu. Nah, ini udah pada hancur dan ini kan tanaman kelapa gitu kan. Yang dimana tanaman kelapa itu biasa dikenal dengan nikotin. Nikotin lagi. Apa sih bahasanya? Aku lupa lagi. Yang penting ada zat gitu. Yang dimana zat itu bisa membuat pertumbuhan tanaman itu melambat. Tanin. Nah, itu dia zat tanin maksud aku. Nah, ini namun karena tanaman kelapa ini udah lama tumbangnya dan udah diguyur hujan setiap hari ketika hujan, karena itu zat tanin kemungkinan besar yang ada di dalam pohon kelapa ini sudah menghilang, sudah berkurang bukan menghilang ya. Jadi ini sudah sangat aman untuk dijadikan sebagai media tanam, campuran media tanam. Jangan 100% pakai ini ya, harus dicampur dengan tanah dan juga dengan sekam mentah ataupun sesuatu yang bisa menggemburkan tanah kita. Oke, ini by the way bakal aku panen aja. Ini tinggal kita ambil. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam ember yang udah aku siapin. Ini benar-benar cara gampang ya. Ini nggak perlu, ini bahkan nggak aku lihat sama sekali nih. Tiba-tiba udah seperti ini aja. Apalagi sekarang kan sudah memasuki musim hujan, yang dimana ketika bahan tanaman yang udah mati itu terkena air hujan, itu bakal langsung diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Dan ini salah satu buktinya. Nah, ini udah dihancurkan oleh dia nih, oleh kaki seribu mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga, salah satunya. Dan ya, ini by the way udah banyak sekali ini, tinggal kita panen-panen aja. Ya, ini nggak perlu kita buat sama sekali, tinggal kita tunggu dan juga tinggal kita panen ketika sudah tumbang, sudah hancur seperti ini. Ini by the way masih banyak, nggak cuma di sini doang, ini masih ada dari sini sampai ke sana. Dan ini semuanya bisa kita panen ntar. Ya, mantap ya. Nah, ini emas hitam semua nih. Wow, ada ini. Ada ulat apa sih namanya ini? Ada larva kumbang. Ini by the way kalau ada ayam bisa kalian berikan ke ayam, namun karena aku tidak ada ayam, jadi bakal aku masukkan lagi ke kayu yang ada di sini. Supaya dia bisa tetap bekerja untuk nguraiin bahan-bahan organik yang tanaman mati ini, kayu ini maksudnya, menjadi pupuk kompos seperti ini. Ini kalau kita cari kemungkinan masih ada, tapi ya nggak masalah sih. Kalau cuma 1-2 doang. Kalau masalah itu kalau misalnya dia banyak ya. Namun sekarang kita lanjutkan panen-panennya. Ya, ini ntar bakal kita saring lagi ya, supaya ntar yang masih, nah ini ketahuan lagi, supaya ntar kumbang-kumbang seperti ini juga kelihatan. Dan ya, aku nggak mau kumbang-kumbang seperti ini terbawa ke media tanam kita. Sip, ini segini dulu aku panennya. Ntar ketika sudah mulai habis ininya, apa ini namanya, humusnya, bakal aku ambil lagi dari sini. Ini by the way dari satu ember ini bisa penuh cuman dari setengah ini ya, setengah apa sih namanya ini, setengah tanaman kelapa yang sudah mati ini ya. Ini masih banyak sekali nih humus-humusnya by the way ya. Ini tinggal bisa dihancurin dan ini bisa langsung kita ambil dan langsung kita campurin ke media tanam. Ini juga udah bisa, namun ya kita hemat-hemat aja deh. Sebenarnya nggak perlu hemat-hemat juga, cuman kalau terlalu kita ambil semua sekarang, ntar ke depan ketika dibutuhin, ntar ya kita nggak tahu lagi mau ambil di mana. Jadi kita ambil seadanya dulu, secukupnya, seperlunya. Dan ketika masih ada lebih seperti ini, bakal kita ambil lagi ketika kita perlukan nanti. Jadi seginilah hasilnya. Ini yang udah aku saring barusan dengan menggunakan kawat seperti ini. Ini pagar by the way. Ya udah aku potong-potong. Dan ya ini aku saring, udah tersaring, udah lumayan lembut ini, udah lumayan halus. Namun ini belum semuanya, ini masih banyak sih. Namun karena sekarang udah maghrib, sorry deng, udah azan asar. Jadi karena sore ini aku punya kegiatan lain, jadi ini bakal aku stopin terlebih dahulu. Namun di sini aku cuma menunjukin aja kalau di sini ini adalah hasil yang besar-besarnya tadi, yang tidak kesaring, tidak melewati apa sih namanya? Tidak melewati seleksi.
Yang penting nggak kesaring ding, nggak kesaring ke bagian dalam ini. Jadi ini masih ada bongkahan besarnya seperti ini. Dan ini bakal aku manfaatin untuk diletakin di paling bawah bagian polybag yang bakal kita tanami. Nah ini semuanya kita masukkan aja ke bagian paling bawah. Nah seperti ini. Dan bagian paling atas baru kita masukkan ntar ini dengan humus yang ada di yang tadi kita ambil, yang udah kita saring. Dan humus ini ntar nggak bakal langsung aku masukin, aku bakal campur terlebih dahulu dengan media tanam yang ntar aku bakal bawa dari rumah. Ataupun kalau memang mau dicampur sekarang juga bisa. Aku di sini udah ada kotoran sapi dan juga masih ada tanah-tanah liat seperti ini, bisa aja aku masukin. Namun ya ntar aja deh. Jadi ya ini baru udah selesai dan ini juga ntar deh. Sekarang aku mau fokus ke produktivitas terlebih dahulu, yang dimana aku udah janji kepada diriku untuk selalu cabutin rumput setiap hari, setiap kali datang ke kebun maksudnya. Jadi hari ini aku mau cabutin rumput terlebih dahulu, kurang lebih 1 ember ini, dan ntar ya habis daunnya. Yap, ini udah ketahuan, kemarin dilihat sama tetangga dari bundaku, ternyata bener yang masuk kambing. Tapi masalahnya nggak tahu dari mana mereka masuk. Kemarin katanya ada 3 ekor kambing yang masuk kemari, dan ini habis nih. Ya dimakanin semuanya ini. Dimakan habis. Ini bahkan bundaku udah bikin ini. Udah bikin apa ini namanya? Pelindung. Ini by the way di dalamnya adalah ya tanaman mangga. Ini udah habis juga dimakan nih. Karena itu bundaku bikin pelindung seperti ini. Ya, ini sih parah ya kambing ya. Entah dari mana masuknya. Di sana juga udah dibikin sama bundaku. Di sana itu udah dipagarin juga. Masalahnya nggak tahu dari mana mereka masuk. Andai kan kita tahu dari mana mereka masuk, kita bisa tutupi gitu. Ini masalah nggak tahu dari mana mereka bisa masuk kemari. Dan ya kambing sesuai dengan namanya, kambing, sumpah. Di sini udah dibikin pagar oleh bundaku, ya berupa dari apa sih ini namanya, yang untuk pelindung atasan itu biasanya. Ya ini masih ada sisa. Karena itu dia pakai untuk melindungi seluruh tanamanku yang ada di dalam sini. Ini tanaman, waduh, oh enggak deng, aku kira tomat kita dimakan ini juga, tapi ternyata masih aman. Ya, ini udah dilindungi oleh bundaku. Mudah-mudahan ini bisa, aduh, aku baru sadar cabai kita habis semua nih. Benar-benar habis teman, gak tersisa. Ada sih sisa sih ya, tapi ya benar-benar habis makan. Ya ini sih kita harus ngulang lagi dari awal, mau nggak mau harus tahan-tahan lagi ya. Ya udah deh, semangat aja deh, kita bisa apa. Benar-benar diambilnya di bagian pucuk. Aduh nggak fokus. Nah kambing waduh, kangkungku ternyata sempat juga dimakan nih. Ini ada bekas gigitan, ternyata sempat juga dimakan. Ini waduh, dimakanin juga ini. Nah, ya mau gimana lagi sih? Ya udah deh ya. Kangkung masih banyak yang selamat juga untungnya. Walaupun nggak semua. Ini habis ya, terlepas dari akarnya karena dimakanin oleh kambing. Walau beberapa hari lalu dimakanin pucuknya itu oleh kambing, namun inilah hebatnya dari tanaman itu ya. Mereka langsung bisa beradaptasi untuk menumbuhkan percabangan-percabangan barunya lagi. Ya ini sih kemungkinan besar ntar ketika tumbuh dia bakal lebih rimbun lagi daripada pertumbuhan dia yang sebelumnya. Ini juga nih. Ya inilah hebatnya dari tumbuhan itu. Itulah yang bikin aku seneng untuk nanam. Walaupun dia mengalami musibah seperti ini, namun dia langsung bisa beradaptasi untuk mencoba menumbuhkan cabang-cabang yang baru untuk bisa tetap bertahan gitu. Mantap. Ini jujur ya, aku udah gak nahan lagi dengan tomat ya. Jadi aku pingin banget petik 1 biji doang nih. Nah 1 buah doang. Ini pingin aku rasa gitu. Gimana sih rasanya tomatnya masih seperti ini. Ternyata tomat itu memerah itu lama ya, lumayan lama sih ini. Ini bahkan nggak memerah-merah dari udah beberapa hari yang lalu. Ya sekarang kita coba deh. Aku kepo dengan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis tapi masih bertekstur. Masih manis asam. Nah ini
Ini enak sih. Kalau dipanen sekarang sih udah enak ini. Calon buah baru juga udah mulai keluar ini. Mudah-mudahan berhasil diserbuki lah ya, dan berhasil membesar seperti teman-teman yang lain. Namun ini ada satu masalah nih. Tomat kita udah mulai membelah seperti ini. Aku lupa apa penyebab tomat membelah seperti ini. Apakah terlalu banyak air ataukah apa gitu, aku kurang tahu juga. Aku lupa penyebab kenapa tomat itu membelah. Ntar deh aku cari tahu deh kenapa penyebabnya. Soalnya ada memang penyebabnya kenapa tomat itu bisa membelah seperti ini. Ternyata ada pisang yang udah matang, yang udah kuning nih, yang udah menguning. Dan hari ini rencananya bakal aku petik. Ya, oke. Itu target kita untuk hari ini. Lumayan dapat 2 pisang. Ini pisang wok by the way. Dan ya, walaupun di sini dapat 2 pisang wok, namun ternyata ini terlalu besar pengorbanannya. Kita harus ngorbanin 1 pisang yang udah lumayan besar nih. 2 makan. Yang ini juga harus kita korbanin karena tertimpa di bagian atasnya itu. Tertimpa dengan tanaman pisang yang tadi tumbang akibat kita tebang. Ya mau gimana lagi, soalnya tingkat kemiringannya aja udah berbelok dari situ ke sini. Jadi ya memang udah nggak ada lagi tempat mendarat yang aman gitu. Mau nggak mau dia mendaratnya harus terkena dengan tanaman yang lain. Namun nggak masalah. Ini ntar paling bakal kita tebang. Kedepok pisangnya ini bakal kita manfaatin untuk pembuatan kompos. Ntar kita komposin maksudnya.